Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yoko Motor kedatangan sepeda motor Supra X, Supra X lama. Nah, di sini yang Bapak siapa? Pak? Ya, yang dirasakan sepeda motor Bapak bagaimana? Kok Bapak mengvonis Bapak untuk ganti rantai kampret? Ya, rasanya nggak enak, resep-resep. Kalau hari-hari nyendal-nyendal, kasar. Oh, begitu. Oke lah, di sini dari Pak Baktek mengatakan bahwa rantai kampret itu kena katanya kresek-kresek gitu. Tadi sudah dicek Mas Damar? Sudah dicek, ternyata memang analisa kita mengarah kepada rantai kampret. Jadi kemungkinan besar kita akan membuka apa saja yang dibuka untuk mengganti rantai kampret Supra X lama atau Supra X begitu. Oke lah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka pedal persneleng. Oke, silakan Mas Damar. Di sini motor ini tergolong motor yang bandel karena tidak banyak yang rewill, dalam spare partnya juga mendapatkannya mudah. Di samping itu untuk operasional sangat menguntungkan, bensinnya atau pertalite atau bahan bakarnya sangat irit. Untuk penggantian spare part juga jarang karena memang sudah terkondisikan motor ini terlindungi untuk segala kelistrikannya. Untuk kabelnya juga bagus karena kualitasnya memang kualitas yang bagus. Di sini masih menggunakan kode KGD untuk spare partnya. Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk spare part yang kodenya KGD itu lebih bagus daripada yang kodenya Mitsuba. Oke lah, di sini langkah yang akan kita lakukan ialah membuka magnet atau melepas magnet. Di sini tahanan magnet, tolong Mas Sildan, tahanan magnet yang pakai rantai kampret, yang pakai rantai besar itu dicari. Oke lah, dibuka depan dulu Mas. Ini kembali lagi kita memakai alat untuk menahan magnet, itu memakai alat yang dimodif sendiri, itu pakai rantai Mega Pro untuk mencengkeram magnet itu lebih kuat. Coba dipraktekkan Mas Damar, itu untuk mencengkeram magnetnya sangat kuat begitu. Itu kalau memakai alat yang membeli itu biasanya akan cepat rusak, tetapi kalau alat ini dibuat sendiri akan awet karena membuatnya pakai rantai yang bawaan motor, itu sangat kuat gitu. Oke lah, ini kita buka dulu untuk mur magnetnya. Oke, kalau bisa itu nanti ini kayaknya sudah pernah dibuka, tidak begitu masalah. Jadi pakai tracker biasa juga ada masalah. Karena kadang-kadang kalau tidak pakai tracker pun kadang bisa, kalau kepepet tidak ada tracker. Namun begitu, karena ini ada tracker, kita tetap menggunakan tracker. Coba cara memutar tracker, pakai kunci Inggris. Ya itu, ditahan pakai yang itu, terus dikencangkan pakai kunci Inggris. Sebisa mungkin kencang. Nah itu, karena kalau kurang kencang nanti akan kalah jerat magnet atau jerat tracker itu sendiri. Baiklah, itu kita ya, oke ya, oke ya. Ya, oke. Tidak begitu sulit karena sudah pernah dibuka.
Kalau belum pernah dibuka biasanya akan sulit, tapi ini karena sudah pernah dibuka jadi tidak begitu sulit. Oke lah. Di sini di dalamnya ada gigi starter. Itu gigi starter besar. Kalau di dalam istilah bengkelnya kita melepas gigi starter besar, yaitu untuk gigi starter yang kecil atas juga dilepas, tidak apa-apa, untuk mempermudah pengambilan rantai dinamo starter atau rantai starter. Oke, itu kita buka. Sebetulnya tidak begitu sulit. Kalau Mas Hildan tolong ditarikan tangan. Oke. Untuk pelepasan gigi starter atas, tolong Mas Hildan carikan tang mengat, tolong. Ya, Pak. Oh, sudah. Ini untuk tang gar itu bisa, nah itu dilihat itu kelihatan ya, dibuka dulu. Oke, ya itu ada circlip atau snap ring, ada yang bilang circlip, ada yang bilang snap ring. Nah, kita mengambilnya harus berbarengan antara atas dan bawah. Jadi untuk spring magnetnya harus dilepas dulu karena akan terganjal oleh seal itu sendiri. Oke, diamankan di dalam magnet itu sendiri. Kita ambil, ya, tarik, kita ambil semuanya. Oke lah. Di sini untuk supaya kelihatan cahayanya. Ini dilihat ke sana aja, gimana? Ini dia. Ya, ini aja. Gitu. Tolong Mas Hildan ini dibantu dulu di talian ini. Mas Hildan. Mas Hildan. Mas Hildan. Tolong ini dibantu dulu di talian ke sana biar nggak meluas ini. Di tali juga tali rafia. Oke, kita akan membuka dua baut ini. Biasanya ini akan kalah mata ketoknya, namun begitu kita coba, tidak kalah. Mungkin karena sudah pernah dibuka. Kalau sebelum pernah dibuka atau lama tidak dibuka, itu akan kalah. Ini tidak. Nah, ini bautnya hampir sama dengan baut kontak. Jadi oke, kita lepas dulu bautnya. Dua baut ini yang akan dilepas itu sangat mudah. Nah, ini tinggal cari tang jepret atau tang petek, istilahnya sendiri-sendiri, itu bisa untuk mengambil keren kalau di sini namanya. Oke, untuk pengambilan keren ini coba kita perlihatkan di sini. Jepitnya jangan terlalu keras, tapi penjepit nanti disongkel sama kunci. Jangan terlalu keras, kendori lagi kencangan. Ya segitu. Ya. Oh, pedang kencang sedikit. Ya, coba. Nah. Ya, caranya dicongkel pakai dray. Ya. Oke. Iya, tidak begitu sulit sebetulnya. Ditekan lagi, nanti bawah akan oke, caranya mengambil tidak begitu sulit. Oke, silakan pakai tang jepret, ya, ya,
ya, dicongkel lagi pakai yang lebih besar. Ya, 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 oke. Apa yang kita lihat di dalamnya? Otomatisnya bagaimana? Apa ini? Karetnya dan stopnya itu hancur. Oh, kastutnya hancur. Kastutnya. Coba dilepas dulu. Oh ya, itu ada ya? Oh ya. Oh, tadi udah dibelikan ya? Ya. Oh ya, udah dibelikan. Nanti tetap Oke. dicek rollnya sini. Iya. Apa? Tetap dicek rollnya sini. Dicek semua. Roll sama kampretnya tetap ya? Dicek aja. Kalau Kampretnya ganti nggak? coba tinggal di kampret atau karet itu. Tapi kan nanti tetap sudah. Lagi kan langsung boleh cek rollnya tengah ngegil maksudnya. Memang pun pernah diganti, maksudnya belum lama ya tak pasang karet ya, tapi kalau belum lama kan tak Kampretnya belum lama gantinya. setahun Oh, setahun ya sudah saatnya. dicek juga setahun Ya. jangan dipakai cek wae. Ya, Oke lah. karetnya hancur ya. Oke. Kan makanya Jadi masalah iso kembali ditopkan dulu Mas Damar. Ini ditopkan dulu. Udah pas depan. Ditopkan dulu dari belakang, ditopkan dulu. Nanti tidak akan kesulitan. Apa? Ditopkan dulu. Ditopkan. Nanti itu top sudah benar, sudah di depan. sudah ini Oh. Ini sudah top. Oh, belum. Tuh, ini depan. Oh, ya sudah top ya, diluruskan ke depan. Sudah top ya. Sudah top. Oke. Silakan rantai karetnya dilanjutkan untuk diganti. Nanti kalau yang lama bisa untuk serep, tidak apa-apa Mas. Daripada nanti kerja 2 kali Mas Damar, ganti aja sekalian nanti langsung aja, nanti kita tidak kerja 2 kali daripada kita kerja 2 kali. Oke, silakan untuk membuka baut roll besar ya, baut yang untuk menjadi tumpuan atau menjadi pegangan roll kampret besar. Di sini perlu diketahui bahwa untuk otomatis kampretnya itu yang diganti adalah per sama karet supnya ya Mas Damar. Ya, jadi di samping kita mengganti rantai kampret, kita akan mengganti juga apa nih karetnya pecah. pecah lah Pecah. hancur. Pecah. Nah, di sini karet roll kampretnya pecah. Itu nanti dicek sekalian untuk pompanya nanti masih berfungsi apa tidak. Mumpung dibuka, kalau tidak berfungsi atau fungsinya kurang maksimal, itu nanti bisa diperhitungkan. Oke lah. Di sini untuk melepas rantai kampret tidak begitu sulit. Nah, kita pegang dulu, tuh lah dilepas. Jadi rantai kampretnya dilepas, oke. Ditarik ke belakang. Oke. Ini untuk membuka dudukan roll kampret kecil ya Mas Damar ya, pakai kunci 17. Nanti dilihat juga di situ sudah kena apa belum untuk dudukannya. Kalau dudukannya udah kena, kita hanya mengganti roll kampretnya saja. Salah. Untuk
buka kunci baut 17 ini. Diganti sekalian roll kampratnya kecil Mas Jamal. Di sini motornya ya perawatan cukup karena bapak tak namanya bapak tadi bapak Iya. bab itu mengatakan bahwa kelainan yang ada di dalam motor ini sudah terdeteksi oleh beliau. Berarti beliau juga sudah memperhatikan motor tersebut. Itulah. Jadi pada dasarnya ini motor juga perawatannya sudah cukup bagus. Yaitu untuk roll kampratnya langsung diganti aja. Berarti kita mengganti roll kamprat set. Di situ ada rantai kamprat, ada roll besar dan roll kecil, merupakan satu set. Orang kotak-kotak mau berarti. Coba ini. Di sini kodenya GN5. Di sini kodenya GN5. Coba ini. Untuk penggantian di sini langkah-langkah yang kita lakukan yaitu mengganti karet setup di situ, karet setup, itu karet setup. Nanti dicek sekalian setup kampratnya, pompanya masih aktif apa tidak, masih berfungsi dengan baik apa tidak. Coba. Karena kalau fungsinya kurang baik juga nanti akan mempengaruhi kinerja daripada otomatis kamprat itu. Karena cara kerjanya ini hampir sama dengan Supra X125 injeksi yang terbaru. Setelah ini pakai baut kunci 14 biasanya. Ini coba dikasih oli bekas untuk mengetes otomatis kamprat di sini. Kalau mengetes otomatis kamprat biasanya pakai oli. Pakai oli ditekan-tekan. Oh, silakan. Ditekan-tekan bagaimana? Pakai tangan aja lebih mudah. Panas. Oh, panas. Coba. Kalau berhenti berarti sudah berfungsi. Coba. Nah, sudah berhenti berarti masih berfungsi. Sudah ya? Coba. Jam 12 soalnya. Nah, ini berhenti. Nah, ini berhenti. Kalau berhenti berarti ini masih berfungsi dengan bagus. Oke lah. Berarti otomatis kampratnya masih berfungsi dengan bagus. Tadi sudah diganti pernya dengan karet tutup kampratnya. Oke lah. Berarti kita untuk penggantian rantai kamprat bisa diteruskan, Mas Jamal. Langkah awal yang langkah selanjutnya yaitu kita membuka rantai kamprat yang telah disediakan tadi. Kodenya GN5. Kenapa ditanyakan enggak KEP? Lah itu masalahnya di situ karena saya ordernya GN5. Mungkin dari pabrikan juga menyediakannya juga GN5. Namun begitu barangnya sama. Tidak ada beda sama sekali. Oke lah. Nah, untuk roll kampratnya sekarang dipasang dari depan apa dari belakang yang lebih mudah. Silakan Mas Damar. Dipaskan bautnya. Lubangnya dipaskan. Paskan. Untuk mengepas roll roll kamprat besar sudah pas di tengah ya? Belum. Oke, dipaske dulu ya. Dipaske ya.
Kalau anak muda melihat barang kecil di dalam masih begitu jelas. Berbeda dengan kalau umurnya sudah di atas 40 harus pakai kacamata. Ini karena masih muda tidak perlu membutuhkan kacamata kecuali ada yang kelainan. Tapi di sini untuk mekaniknya masih umurnya di bawah 40 semua. Oke lah, di sini untuk mengepaskan murnya. Kalau murnya sudah dipaskan tidak begitu sulit. Belum pas ya Mas Jamal? Belum, panas. Tidak begitu sulit sebetulnya, hanya mungkin karena direkam jadi grogi mungkin bisa juga. Atau tadi belum sarapan Mas Damar? Oke. Ya dipaske dulu. Memang kalau untuk mengepaske kadang-kadang ada menjumpai atau menemui kendala yang ada di dalam situnya. Atau kurang terang, tidak begitu? Tidak ya? Sudah terang cukup ya? Cukup sebetulnya. Agak sulit sedikit. Kurang apa? Kurang naik. Sudah. Dikajal dulu dari depan rupanya untuk memakai lubang karena ujungnya juga tidak lincip, jadi kalau tidak pas tidak bisa ya. Oke. Udah bisa Mas Jamal? Belum. Dipakai dulu. Udah pas ya, putar. Oke. Untuk pemasangan baut rol kampret besar memang kadang-kadang kita juga agak kesulitan, namun begitu sudah bisa. Oke lah, jadi untuk bapak atau mas-mas yang ingin mencoba memasang rantai kampret sendiri bisa dilihat, atau untuk mekanik pemula yang baru lulus SMK bisa mencoba sendiri di sini. Oke lah, di sini untuk pemasangan rantai kampret itu sedang berlanjut. Di sini untuk pemasangan rol kampret kecilnya, itu sudah ditoprak ke depannya, tidak masalah. Berarti sudah top tadi ya, miring itu tidak masalah ya. Nanti ngikutin. Apa? Nanti ngikutin giginya. Oh iya ya. Mau pemasangan untuk gigi kampret besar atau gigi noken, atau ada yang bilang untuk pemasangan ini posisinya udah di depan. Udah di depan posisinya. Kalau di depan nanti dipaske ada titiknya di situ. Di situ ada titiknya ya Madam. Ada titiknya dipaske. Di sini juga ada ini, ada kelihatan sekali di situ. Nah, dipaske dulu, kira-kira udah pas atau belum topnya? Udah pas. Sudah pas, oke. Kalau sudah topnya pas, tinggal dibaut aja. Nanti caranya tanya membaut atau mengencangkan baut itu ada triknya sendiri di situ. Kembali lagi untuk teknik atau metode dari pemasangan rantai kampret buat teman-teman mekanik, saya tidak akan semacam harus begini, tidak, karena mereka sudah punya teknik sendiri-sendiri. Untuk para subscriber bisa diperhatikan di sini. Kalau yang belum paham, kalau yang sudah paham bisa memberikan komentar yang sifatnya mendidik. Ini untuk pemasangan rol kampret kecil pada tempatnya
Untuk otomatisnya apa nggak dilepas dulu Mas Damar? Otomatisnya dari bawah dilepas dulu, nanti tidak akan kesulitan untuk memasangnya karena tadi dicek sudah bagus, jadi saya kira nanti tidak perlu atau perlu terserah daripada Mas Damar. Ini untuk melepas otomatis kamprat dari bawah, nggak dilepas nggak apa-apa, yang penting didorong ke bawah. Ini untuk pemasangan rol kamprat kecil yang ada tempatnya akan bergerak mengencangkan rantai kamprat melalui otomatis yang ada di bawah. Itu bisa dilihat untuk bawa semua. Situlah tekanan dari bawah akan mengencangkan, dari sini otomatis akan jalan ke atas. Lah itu, nah otomatis akan jalan ke atas seiring dengan adanya oli mesin. Jadi kalau oli mesinnya tidak ada, otomatis kampratnya tetap tidak jalan, akan tidak sehat rantai kampratnya itu sendiri. Walaupun rantai kampratnya baru, kalau oli mesinnya tidak ada, otomatisnya tidak kerja. Oke lah, bisa dilanjutkan untuk pemasangan otomatisnya tadi sambil menekan, daripada bisa otomatis sudah menekan. Oke, sudah menekan ya, nanti bisa jalan sendiri otomatisnya. Oke lah ya, itu membersihkan karet o-ringnya dari kotoran-kotoran dengan bensin. Jadi di sini perlu ketahui bahwa dalam pemasangan kerennya itu harus perhatikan o-ringnya harus diganti. Karena apa? Karena untuk mengurangi komplain. Karena kalau o-ringnya diganti nanti oli akan merembes. Dari pihak Pakbab nanti akan komplain, loh olinya kok rembes lah itu. Di sini untuk mengurangi oli rembes di sini atau oli akan keluar dari mesin. Untuk membersihkan pakai bensinnya udah habis, tinggal minta sedikit kepada motor tersebut. Karena juga untuk membersihkan motor itu sendiri, kalau minta bensin pada pemilik jangan terlalu banyak, karena nanti akan mengurangi jatah. Nanti harusnya sudah sampai sana baru sampai sini. Kalau sedikit tidak ada masalah, karena untuk membersihkan motor sendiri. Oke lah, silakan dilanjutkan Mas Sangat. Kembali lagi untuk membersihkan keren, kalau istilah di sini keren ya. Kalau di istilah panjenengan, monggo itu yang kayak begitu namanya di sini keren. Kalau di tempatnya panjenengan namanya apa? Saya tidak tahu persis. Oke lah. Untuk penggantian orinya tadi sudah disiapkan ini Mas Jamal. Ini, nah itu sudah disiapkan. Tidak perlu dilem ya Mas Jamal. Tidak perlu, karena baru, jadi kemungkinan besar akan sepan. Tidak berarti kalau nanti bocor berarti ada kelainan yang ada. Nanti saya kira tidak bocor, karena dikasih oli saja. Nanti untuk istilahnya supaya masukannya tidak ganjel, akan licin jadinya, tidak akan merusak o-ring itu sendiri. Dikasih oli sedikit ya. Oke lah, kita masukkan dulu. Oh, ori ya, seal magnet besar diganti dulu ya Mas Damar. Nanti lupa tidak diganti, nanti juga akan bocor juga. Dibersihkan kotorannya, nanti dipasang juga tidak usah pakai lem. Karena kalau diganti juga akan menimbulkan masalah nantinya. Kita menggantinya juga ori, jadi kembali lagi kalau ori harganya murah, diusahakan ori saja. Karena nanti juga akan mengurangi kemungkinan yang akan timbul dalam pemasangan o-ring tersebut. Misalkan bareng bawah atas, jadi nanti akan sepan
bautnya dipaske, oke. Nah, dipaske, oke. Bautnya dipaske sudah sama. Kalau bawah sudah masuk berarti atas bisa masuk, oke lagi. Nah, masuk belum? Oh, belum, kurang pas dikit. Orinya tadi nggak lepas? Tidak. Oh, tidak. Orinya aman tadi, nggak diperlihatkan tapi aman, nggak lepas. Oke. Nah, kurang geser sedikit ya, kayaknya sudah pas. Nah, udah masuk ya, udah masuk. Kayaknya memang harus pas, gitu, pas. Jadi kalau bawah pas, otomatis atas pas karena saling ketergantungan. Nah, oke lah. Untuk memakai kunci yang paten, ya. Oke. Nah, di sini sangat terlihat jelas untuk baut pakai bray, pakai obeng istilahnya. Ada yang bilang bray, ada yang bilang obeng. Nah, oke. Kencang. Baru digedok apa tidak? Terserah. Nggak usah ya. Nggak usah. Nah, kalau digedok kekencangan nanti cara melepasnya juga akan kesulitan. No? O-ring kecil, seal magnet kecilnya sudah diberi. Sudah. Tinggal mengganti untuk seal magnet kecil. Di sini seal magnet kecil akan di sini menempel pada gigi starter besar. Di sini gigi starter besar akan digerakkan dari dinamo starter ke bawah melalui one-way. Gigi ini akan berputar terus menggunakan one-way menjalankan magnet. Jadi magnet itu akan berputar, cara kerjanya begitu. Magnet itu akan berputar. Jadi kalau di starter elektrik akan bunyi. Nah itu cara kerjanya praktis begitu. Beda-beda antara motor satu dengan yang lain. Untuk motor Supra X-Lama ini hampir sama dengan Grand, hampir sama dengan Prima, hampir sama dengan Legenda. Ini cuma beda panjang rantai kampretnya, rantai starternya istilahnya. Kurang apa Mas? Kira atas sudah. Oh ya, dipasang dulu giginya. Giginya sebentar, tadi diamankan di mana tadi? Tidak di magnet tadi? Tidak ya. Ini di Palu. Ya monggo. Nah, masangnya harus bareng masangnya antara gigi atas dengan gigi bawah, masangnya berbarengan maksudnya itu. Kalau tidak berbarengan akan kesulitan gitu. Oke. Nah, jangan kebalik ya. Oke, dari situ. Oke, ya. Ya. Udah, ini nggak kebalik enggak? Wah, kebalik. Oke, dibalik saja. Iya. Iya, begitu caranya. Jadi yang panjang di bawah. Oke, itu kita ada sirkuitnya tadi diamankan di mana? Oke, ya. Pakai tang mengap atau tang megar di situ dimegangkan dulu, ya. Nah, dipasang. Iya, kalau sudah mutar dan sudah pas. Oke. Kembali lagi di sini. Udah mutar, udah pas. Oh, udah pas ya, udah berarti kencang. Oke. Untuk menahan rantai dinamo starter itu sendiri ada untuk penahannya di atas ada baut penahannya macam-macam. Nah itu ada yang untuk menahan supaya gigi starter besar itu nggak bergerak keluar di situ rupanya. Oke, nah itu jadi oke. Ini memasangnya memang di sini dan ini baru ini tidak akan terbawa. Oke, silahkan.
langkah selanjutnya yaitu cat ya. Nah itu kembali lagi nanti untuk pemasangan maritnya dipaske dulu juga nanti dicek ulang pemasangan di paske dengan topnya nanti otomatis. Sini tadi belum dilepas trackernya dari maniknya, dilepas dulu ya. Langkah selanjutnya adalah melepas dari pegangan atau tahanan manit itu sendiri. Tadi SPP nya sudah dipasang, dipaski dulu. Mungkin dalamnya kurang, yang agak luarnya udah pas, udah. Untuk sepinya mungkin kurang pas, kurang isinya kurang untuk sedikit. Nah, ini sudah pas ya, udah ditutup sedikit yang sebelah luar biar masuknya agak mudah ya. Daya masuk ya. Nah oke. Murnya udah ya. Oke. Untuk murnya sama ringnya jangan lupa. Untuk pemasangan mur ini atau mengencangkan manit ini kita tetap konsisten memakai tahanan magnet yang dari rantai karena itu sangat efektif. Agak berat sedikit Mas Ahmad? Enggak masalah ya, tadi bisa dimasukkan. Kita tetap konsisten di sini keluar sedikit ya. Nah, di sini untuk penggantian rantai kantor sedang berlangsung. Apa yang menjadi kendala untuk panjangan semua bisa diperlihatkan di sini. Nah, di sini kembali lagi untuk tahanan maniknya kita membuat sendiri pakai rantai Mega Pro. Untuk mengencangkan mur itu sangat mudah kalau ada tahanannya. Tadi tidak ada tahanannya akan sulit. Oke ya. Oke. Sudah cukup saya kira. Jangan terlalu kencang sekali, nanti juga kasihan yang melepas. Awas. Itu pas otomatisnya, pas udah. Pas itu ada pickupnya, jadi agak ganjil, tidak masalah. Kalau untuk stopnya depan dicek lagi sudah pas belum, sudah dipaskan, sudah pas belum, cek ulang. Nah, di sini ada otomatisnya di situ. Nah, ada sinar apa enggak? Belum. Nah, itu kelihatan, itu coba diterangkan. Ini huruf T lurus ke titik yang ada. Ke gigi starter. Ini penangan gigi starter baut 8 ini. Ini lurus ke sini, T-nya ke sini. Iya. Terus ini ada coakan kecil. Coakan kecil ini. Iya. Ini ada lubang kecil, ada bundaran kecil, pas. Berarti sudah pas di situ. Untuk pemasangan topnya sudah pas. Tinggal untuk depan atau ada yang bilang mau diganti enggak itu o-ring packingnya? Tidak, packingnya masih bagus, tapi tidak usah diganti. Kembali lagi tadi untuk mengepaskan top kita harus dicek ulang, siapa tahu ada meleset, kita tidak paham. Untuk mengencangkan baut tutup kamprat atau baut untuk gigi kamprat atau baut noken atau tutup noken itu jangan dilakukan. Jangan kencang sekali, kencang tapi jangan kencang sekali, karena ini nanti akan mempengaruhi
baut itu akan kurang berfungsi. Setelah awas dipegang dulu. Oke lah, kembali lagi tinggal pemasangan untuk blok magnet. Nah, di sini. Kalau untuk Supra itu blok magnetnya agak berbeda sedikit dengan Grand, namun begitu tidak ada prinsip yang berarti. Ini pemasangan bautnya sudah dilakukan, hampir selesai. Bautnya jangan sampai tertukar, kalau tertukar akan menimbulkan masalah baru. Karena baut yang akan lebih panjang diberi yang kayak pendek nanti akan bermasalah. Oke. Sini untuk pemasangan blok magnet ambil selesai. Nah, tinggal beberapa baut ini yang hampir selesai. Oke lah, untuk pemasangan rantai kampas ini hampir selesai. Tinggal baut itu dipasang lagi. Atau nanti dulu kita cek aja suaranya begitu Mas Kakak? Iya, di sini. Oke lah, sudah selesai untuk pemasangan rantai kamprat untuk Supra X-Lama sama dengan Grand di sini. Oke lah, coba di starter bunyinya bagaimana, kita dengarkan bersama-sama. Untuk rantai katanya halus, Sudah tidak ada suara pemberecek. tidak ada suara yang berarti, cuma di belakang ada suara, mungkin suara lain ya Mas Kakak. Di belakang ada suara lain, itu sudah hitungannya lain ya. Iya, itu kayak semacam suara Laker kertas. Iya, gemuruh. Ini untuk suara rantai kampas sudah sempurna. Oke lah, bapak-bapak, teman-teman yang sedang mirsani ini bisa like dan komen. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe. Oke lah, untuk pemasangan rantai kamprat Supra X-Lama sudah selesai. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.